Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, ketemu lagi bersama kami di channel DIM RBG. Pada sore hari ini kita ada herping perdana di DIM RBG setelah break beberapa waktu. Kita vakum dan kini herping perdana kita lagi setelah video kemarin kita edukasi tentang albo. Ya, untuk herping kita ini kali ini saya ada kedatangan temen mahasiswa ya dari salah satu universitas, Bang Dindi ya. Perkenalkan ya, nama saya Dindi. Itu emang saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Kerawang ya. Dan kali ini saya makanya mengikuti dari Bang Dimas ini, pengen mengetahui jenis-jenis ular apa aja sih yang bakalan diperkenalkan oleh Bang Dimas yang ada di sekeliling sini gitu kan. Untuk di herping ini yang pertama kali buat saya, makanya saya ingin coba untuk mengikuti Bang Dimas. Ya kali aja saya kan bisa bertanya jauh ya dengan Mas Dimas nanti dan kedepannya. Emang mungkin kan katanya dia juga pengen coba buat memelihara ular dan mungkin ada ya sekitar beberapa saran saya gitu, beberapa jenis ular untuk yang cocok untuk pemula gitu kan, yang nggak begitu berbahaya lah. Mungkin nanti Bang Dimas bisa ngasih tahu saya ya. Iya, siap. Oke guys, teman, kita ikutin herping kita. Semoga aja di sore hari ini kita bisa ketemu sama jenis-jenis ular yang aktif pada siang hari. Ya mudah-mudahan juga kita bisa menemukan jenis ular yang belum pernah kita edukasi sama sekali. Oke, ikutin kita terus. Biasanya nih untuk di sore hari ini nih, siang hari atau sore hari, itu kebanyakan ular-ular seperti lanang sapi, poros. Itu ular-ular itu berbahaya nggak tuh? Kalau untuk lanang sapi atau koros itu nggak berbahaya. Oh, nggak berbahaya sama sekali kan? Malah justru kalau untuk koros sendiri ya, kolostri sendiri itu jenis ular yang bisa dibilang sahabat petani. Oh, sahabat petani. Karena dia itu pertama nggak berbisa, kedua mungkin dia juga bisa mengontrol hama di ladang-ladang petani seperti tikus. Oh ya, itu ya kan, hama kan termasuk tikus kan termasuk hama petani ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Itu membantu juga ya buat para petani. Iya, membantu juga Bang. Tapi barangkali bisa nggak sih di ini gitu kan kita menemukan ular berbahaya? Ini bukan tidak mungkin ya, karena emang tempatnya juga seperti ini. Bukan tidak mungkin kita bakal ketemu ular-ular yang jenis high venom atau ular berbisa tinggi. Seperti keluarga ya kobra Jawa atau naja. Kalau untuk naja sendiri, kalau kita ketemu dengan untuk seharusnya itu safety-nya itu memakai kacamata atau pelindung mata lah yang lainnya gitu kan. Karena si naja ini dia bisa menyemburkan bisanya. Selain dia bisa ngebit gitu kan, strike, dia juga bisa menyemburkan bisanya dari jarak beberapa meter dia masih bisa. Dan arah semburan bisanya itu mengarah ke mata. Maka dari itu mata kita tuh harus ditutup. Mata kita tuh harus ditutupnya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya ya saya pakai kacamata ini kan saya awal gitu jadi saya kurang paham gitu. Kalau untuk saya pribadi pun memang sore hari ini ya mungkin tidak terlalu berharap ya ketemu naja gitu kan. Tapi kalau emang secara tidak langsung kita bertemu naja, ya apa boleh buat, kita bakal rescue karena emang tempat ini sama pemukiman warga itu hampir berdekatan gitu kan. Walaupun ini tanah luas kosong seperti ini, tapi tetap sewaktu-waktu misalnya dia tidak mendapatkan makanannya di daerah sini gitu, dia bisa aja lari ke rumah warga. Seperti itu, masuk ke rumah warga. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Apalagi untuk herping seperti ini. Jadi sebenarnya Bang sering herping itu di malam hari. Oh, di malam hari ya? Karena kalau untuk di malam hari itu kita besar kemungkinannya kita bakal bertemu langsung dengan ular-ular yang mungkin aktif di siang hari pun. Kalau untuk di malam hari dia ada di atas pohon, lagi beristirahat lah intinya gitu kan. Kalau untuk di siang hari ini ya mungkin kita bakal nemuin juga
Ya syukur-syukur kita bisa nemuin jenis-jenis ular yang mungkin bisa nantinya abang ketahui lah ya, Iya. jenis-jenisnya seperti apa. Ya makanya saya mengikuti herping ini gitu kan dengan Bang Dimas ya, emang karena ingin mengetahui gitu Iya, kan benar. ular-ular apa aja sih yang Nah biasanya nih di tempat-tempat seperti ini nih, ular itu sangat menyukai Bang, yang namanya tempat-tempat rimbun seperti ini. jadi istilahnya yang lembab ya. Iya. Itu termasuk tergantung jenis-jenis ularnya juga kan. Iya. Nah, di tumpuk-tumpukan kayu seperti ini juga bukan tidak mungkin adanya seperti kobra Jawa, naja. Ini tindakan utama kalau misalnya ketemu ular yang berbahaya tadi apa tuh? Berbisa tinggi. Misalnya bertemunya di tempat seperti ini, Iya. angka baiknya kita hindari. Oh, hindari ya. Kalau kita memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk merescue ular itu ya kan. Apalagi kalau untuk kita modal nekat, Iya. itu resikonya itu bener-bener nyawa gitu kan. Taruhannya itu nyawa. Di duri-duri ini ya mungkin ular tidak bawa betah juga karena memang kulitnya juga kan kena duri seperti ini nggak ini. Oh, jadi ular juga bisa merasakan duri ya. Iya bisa. Tapi setelah pengalaman gitu kan lama gitu mendalami ular, apakah pernah ada warga yang terkena gigitan gitu? Oh, untuk laporan warga terkena gigitan itu alhamdulillah belum ya. Oh, belum. Di sekitaran sini, cuman untuk kita ngelihat di media sosial mungkin banyak. Karena memang untuk seperti itu kecerobohan sendiri kalau untuk itu piaran pribadi, kipan pribadi ya. Iya. Seperti ada laporan juga kan katanya kena tewas karena kena bit ular king cobra. Kena gigitan ya. Ya, itu waktu dia ingin memberi makan. Ingin memberi Jadi makan. dia nyoba buat ngasih makan terus dia kegigit. Dia kena gigit karena itu dia free handle maksudnya. Karena memang untuk ular-ular jenis yang berbisa tinggi atau yang mematikan Iya. itu disarankan untuk display. Sebenarnya itu bukan untuk free handle, walaupun itu kipan kita pribadi gitu ya. Terkecuali kita mungkin udah mendalami ilmu-ilmu seperti itu kan. Iya. Ya, oke kita lanjut lagi. Di dahan-dahan kering seperti ini nih kalau malam juga sering kita temuin seperti kali pikis atau Ahaetulla placina. Ini dia sering berada di tempat-tempat seperti ini. Berarti emang penglihatan kita kalau malam itu emang harus selalu waspada ya. Bener, harus selalu waspada. Soalnya kalau misalnya nggak waspada kan kita nggak mengetahui kan ular itu ada di mana. Namun gitu memang kan. ular berbisa itu keseringan itu berada di ini, di apa? Di tanah-tanah seperti ini seperti rodosoma atau berdudak gitu kan. Kalau naja gitu. Oke, kita lihat lagi. Oh, nih kita nemu ini. Ini adalah Itu berbahaya nggak? Kalau ini adalah ular yang jenisnya tidak berbahaya. Oh, tidak berbahaya ya. Ini adalah siput, ular siput. Ya, kita bisa lihat dulu ya. Oh, jadi meskipun tidak berbahaya, kita harus tetap menggunakan Tetap alat waspada ya. ya, karena emang kan kita tidak untuk dicontoh juga kan, untuk seperti ini. Nah, Jenis ular ini berbisa atau enggak? kalau untuk jenis ular ini adalah jenis ular yang tidak berbisa. Oh, tidak berbisa Iya. ya. Jarang sekali dia menyerang juga kan. Cuman kalau untuk dia merasa terancam, dia bakal memegarkan tubuhnya. Kita coba provokasi. Oh, itu nggak berbahaya ya? Enggak, tidak berbahaya. Dan makanan ular ini sendiri sama seperti namanya, itu siput. Oh, siput. Kiong siput. Iya. Hmm. Dia bakal Berarti yang menyedot dari kecil-kecil itu iya, ya? dia bakal menyedot dari belakang tubuh si siput itu, disedot sama dia. Karena saya pernah mengkip ular seperti ini. Itu pemula, itu awal saya main di ular, itu ular ini. Nah, abang kalau emang pengen nyoba-nyoba buat miara ular itu lebih cocok mungkin ular-ular seperti ini selain ular pelangi ya kan. Ini ular ini juga cocok. Jadi cukup jinak atau gimana nih? Kalau ular ini memang cukup jinak kalau untuk ini, cuman kalau memang kita tergantung kitanya yang megang. Kalau kitanya abang mau nyoba megang silakan. Enggak mau. Oh, nggak berbahaya ya? Enggak berbahaya. Oh, iya. Agak sedikit licin ya untuk Iya, kulitnya. agak sedikit licin memang. Hmm. Dia jarang sekali untuk menyerang, Hmm. apalagi untuk tidak berbisa lah intinya gitu ya. Iya. Kadang
gigitannya pun tidak ada rasa sakit karena memang apalagi ular seperti gini kan ini ada ukuran kecil. Ini Untuk ukuran besarnya kecil. emang ada? Besarnya ada lumayan lah, sekitar 60 cm. Oh, 60 besarnya itu. cm ya. 60 cm. Nah, jika dia udah sebesar 60 cm, untuk gigitannya berasa atau tidak? Kalau untuk yang besar itu untuk gigitannya itu seperti kayak ya lumayan berasa, cuman tidak terlalu sakit lah, tidak mengakibatkan efek-efek di luar gigitannya gitu kan. Iya. Oke guys, kita berhasil nemuin salah satu ular yang tidak berbisa. Ini adalah ular siput. Ya kita lepaskan kembali karena memang ular ini tidak mengancam bagi manusia dan ular ini juga jarang sekali ada kasus ya, apalagi ada kasus kematian gigitan tentang ular ini karena memang ular ini tidak berbisa. Oke, kita lestarikan lagi biar alam yang merawatnya. Kita taruh lagi aja sini biar dia istirahat lagi. Oke, ya kita lanjut lagi guys. Salam lestari. Untuk di tempat-tempat seperti ini nih ya, perairan-perairan seperti ini yang banyak tumpukan-tumpukan sampah seperti ini nih. Ini jika malam hari itu sering ditemukannya yaitu ular berbisa tinggi macam uling atau ulang. Jadi cukup berbahaya juga, misalnya ada orang-orang yang kan malam tuh suka banyak yang suka nyari kodok tuh kan. Makanya banyak kayak gitu ya. Sebenarnya sih gimana ya, bentrok antara manusia dan ular tuh seperti itu karena manusia yang masuk habitat ular. Oh, jadi bukan si ular yang mengganggu manusia. Kadang itu pernah terjadi yang namanya si ular masuk ke rumah orang. Iya. Itu pun mungkin kita bukan tidak ingin memojokkan atau gimana ya, karena memang habitat ular itu pun sendiri pun habis ditebas, ya kan? Seperti misalnya ladang ini. Contoh misalnya ladang ini ya. Ini tuh sepertinya rumah ular gitu kan, habitat ular, habitat cocok untuk ular. Tapi jika ladang ini dijadikan perumahan, otomatis ular ini mau kemana? Kalau tidak dia lari ke daerah-daerah pemukiman warga. Oh, yang lebih terdekat ya? Iya. Oh. Dan makanannya pun otomatis tidak ada dong di daerah-daerah sini dan soalnya kan sudah habis untuk perumahan. Dan kenapa si ular masuk ke rumah-rumah warga gitu, rumah orang? Nah, di situ dia mencium bau mangsanya itu seperti tikus. Oh, tikus. Kadang jadi dia itu niat masuk ke rumah orang bukan untuk memangsa orang, tapi untuk memangsa tikus. Iya, karena memang dia tidak ada niatan untuk memangsa orang untuk ular. Cuman karena emang penciuman dia itu mencium bau mangsanya, maka dari itu dia masuk. Dan di tempatnya ini dia tidak menemukan seperti mangsa dia gitu kan. Dan dia masuk ke pemukiman warga seperti itu. Dan biasanya rumah yang sering dimasuki oleh ular itu dalamnya itu banyak tumpukan-tumpukan barang bekas, sama seperti itu. Maka dari itu dia sering masuk dan di situ kan otomatis tikus juga sering ada kan di dalam rumah itu. Nah dia ada juga di situ karena dia nyamperin mangsanya itu, makanan utamanya itu. Maka dari itulah sering terjadinya kasus bentrok antara ular dan manusia di dalam rumah. Dan untuk himbauan untuk ular berbisa, jika kita bertemu ular berbisa, jika memang jalan terbaiknya itu membunuh, itu tidak ada larangan untuk membunuh ular berbisa. Jika memang dia berada di habitat manusia, bukan di habitat, maksudnya di daerah pemukiman manusia. Tapi jika kita bertemu dia di habitatnya langsung, jika dia tidak mengganggu, alangkah baiknya kita hindari aja. Jangan dibunuh lah gitu kan. Apalagi itu jauh dari pemukiman warga. Istilahnya kan untuk di daerah-daerah seperti ini habitatnya dia langsung ya. Iya, habitat dia langsung. Ini kan tolokan-tolokan seperti ini ya. Cukup banyak kalau untuk malam hari nih. Kalau boleh tahu Bang Dimas, ini sudah berapa lama ya untuk terjun di dalam dunia reptil? Kalau untuk saya pribadi untuk terjun di dunia reptil ini ya belum begitu lama sih. Baru tahun-tahun ini gitu kan. Maka dari itu pengetahuan saya tentang ular pun belum begitu jauh. Ya sekarang apa yang kita tahu kita salurkan. Ya syukur-syukur bermanfaat juga kan. Karena emang manusia hebat bukan dilihat dari apa yang dia punya, tapi apa yang dia bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Saya bukan pengen dikata hebat, maksudnya ini kan pepatah gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan nih tempat-tempat seperti ini Bang, ini biasanya emang sarang-sarang dia gitu. Tuh. Apalagi ini dekat tumpukan sampah, dekat kali dan dekat juga di pemukiman warga.
Ya saya pernah kemasukan ular juga bang. Oh, kemasukan Ya, ular pernah. 2 kali saya kemasukan uling. Dalam rumah atau gimana? Dalam rumah. Ada pertama di dapur. Ya. Yang satu lagi ada mau masuk ke kamar. Nah, terus respon apa gitu kan yang pertama Mas Dimas lakukan ketika ular itu masuk ke rumah? Kalau untuk saya, pertama kita harus mempunyai ini kayak gini. Ini banget ini. Nah, untuk misalnya orang yang nggak punya alat itu, Kalau untuk orang yang punya alat itu, misalnya dia juga gimana ya, untuk berbahaya untuk dirinya sendiri. Kalau emang untuk dibunuh ya nggak masalah kalau untuk di dalam rumah. Tapi kalau untuk dia yakin bahwa dia bisa ngerescue ular itu dengan alat seadanya, bisa juga dengan kayak dustpan atau pengki buat sampah tuh, sama sapu yang pokoknya agak panjangan lah gitu, agak tinggi gitu kan. Jadi bisa dikeduk, ditaruh di situ juga, taruh di dustpan itu bisa ditekan gitu kan, bisa kita buang ke tempat yang lebih jauh. misalnya yang kemasukan rumah ular tadi gitu, udah jauh dari seperti lahan seperti ini, untuk membuangnya kemana? Kan itu jauh kan? Gitu ya. Iya. Ya, bisa hubungi ya, untuk kayak gitu bisa hubungi rescue ular setempat, daerah-daerah setempat, atau mungkin bisa juga hubungi damkar, karena memang damkar juga sekarang melayani untuk merescue ular-ular. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau emang Nah, kita mungkin tidak untuk pede. Mas Dimas sendiri di sini pasti punya kan yang namanya tim-tim reptil di sini. Oh, gitu kan. iya. Barangkali ada teman saya gitu kan, kalau nggak saya sendiri gitu kan yang mengalami, bisa langsung menghubungi. Bisa Dimas. langsung menghubungi kontak saya, terutama daerah Bubojong Cilebut ya. Iya. Untuk daerah luar mungkin juga masih banyak rescue ularnya. Mungkin Bojong Cilebut juga ada, cuman kalau untuk daerah-daerah sini ya mungkin kalau emang ente sendiri nggak berani terlalu ngambil resiko, bisa langsung hubungi saya, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali ya. Kita ngerescue seperti itu memang dengan senang hati kita ngelayanin, dikarenakan pertama mungkin kalau untuk saya merescue tidak sampai dibunuh. Ya, kedua Jadi saya untuk ambil lestarikan kembali ya. saya ambil dan saya buang jauh, saya rilis kembali jauh dari pemukiman warga. Jadi Seperti untuk kemarin. lebih aman ya. Itu lebih aman, dan itu bisa ngelestariin si jenis ular itu sendiri. Karena kalau kita ketemu kita tebas, otomatis nanti turun temurun kita, misalnya jenis ular itu habis, turun temurun kita tidak namanya mengenal jenis ular itu sendiri ya kan. Soalnya sudah habis ya. Iya, punah. Maka dari itu kita ya melawan punahnya itu seperti itu, dengan cara kita ngelestariinnya lagi. Di area-area lembab seperti ini nih. Di area lembab. Kita takutkan itu terjadinya ada uling. Si uling itu kalau uling gerakannya itu patah-patah bang. Maksudnya patah-patah seperti apa ya? Dia kan untuk ular-ular biasa itu gerakannya cepat ya. Jadi gerakannya Cepat cepat. gitu kan. Tapi kalau untuk dia sendiri begitu patah. Jadi Jalannya seperti itu patah-patah, ya? iya. Dan dia tuh cenderung menyembunyikan kepalanya di balik badan. Kalau untuk uling, cenderung menyembunyikan kepalanya itu di balik badan dia. Jadi berarti kalau misalnya ada orang yang awam seperti saya gitu kan, tidak mengerti jenis ular, apakah akan berbahaya Untuk uling, Iya. uling sendiri sangat berbahaya bagi Sangat manusia. berbahaya ya. Karena yang saya tahu, uling itu jenis uling itu di Indonesia belum ada anti serumnya. Sekalipun ada tuh jarang sekali. Oh, jarang sekali. Iya, untuk uling sendiri. Karena memang uling itu bisa dibilang dikategorikan itu lebih tinggi dari kobra. Oh, begitu dong. Berarti lebih berbahaya ya. Iya. Cuman si uling sendiri bakal menyerang kalau dia dengan posisi terancam. Bang. Oh, posisi Ya, terancam. misalnya seperti kita menginjak dia gitu, menginjak buntut atau badan dia secara tidak sengaja, otomatis dia bakal berbalik menyerang kita. Oh, begitu. Iya. Untuk efek gigitan uling itu sendiri bang, rasa sakitnya itu tidak terlalu sakit, tapi efek setelah gigitannya itu sendiri yang bikin kita itu akan terasa kantuk yang begitu berat. Dan kalau kita tidak bisa melawan rasa kantuk itu, ya mungkin kematian lah risikonya gitu kan. Berarti biasanya emang sangat tinggi ya. Iya. Dan yang kasus petani yang digigit oleh kobra Jawa yang di daerah Cianjur sih yang baru-baru ini ya. Iya. Ini kan rumput nih, Bu. Mas Dimas ini tinggi banget ya. Bakalan ada nggak tuh ular-ular seperti itu? Itu bukan tidak mungkin ada bang. Bukan tidak mungkin ada seperti ini. Bukan untuk ular doang gitu ya. Mamalia seperti garangan gitu kan.
atau kucing hutan juga saya pernah nemuin di daerah-daerah sini, dan ini juga tempat-tempat yang disukai oleh ular-ular. Ya, kita bisa dalami dulu tempat-tempat. Ini biasanya kalau setiap malam nih, saya kalau herping di malam hari gitu ya, saya sering melihat yang namanya ular pucuk seperti ada di sini, gantung di sini. Ya, kita Mungkin matanya Mas Dimas lebih jelas ya daripada saya. ya enggak juga bang, kalau emang ente ngelihat langsung juga ente bisa ngomong gitu. Oh, kan, gitu. juga ke saya. Iya, kita baru nemuin siput ya tadi. Iya. Oh, ini dia nih. Ini dia. Oh iya. Ini ada ular hijau. Dia nyamar juga ya. Nyamar dia. Lihat. Oke, kita bakal coba. Itu kira-kira ada Rescue. panjangnya berapa meter? Wow, ini kurang jumbo, ini lumayan juga ini. Ya, terlalu jauh. Ini gimana ya? Kita tarik daninya. Iya. Oke bang, bisa bantu saya bang? Oke, kita bakal ini. Lihat terus bang, larinya kemana dia gerak? Dia ke atas. Mana dia? Oh, ada di atas itu. Oke, kita tunggu dia ke bawah. Kita ambil dahan yang sebelah sini aja bang. Bisa Ini ditarik untuk begini, Bang. ular ini jenis berbahaya bukan? Kalau untuk ini kita belum lihat karena emang butut ujungnya juga kita Masih belum belum kelihatan. tahu ya. Ini Oh. antara pucuk, tapi untuk dilihat dari postur badannya ini sepertinya gonyosoma bang. Ular Sama. bajing, iya. Oh, ular bajing ya. Iya, ini belum pernah saya temui. Di saat saya herping belum pernah. Ini baru kita nemuin lagi. Mana nih ular? Nah ini. Dia sembunyi di atas. Nah, iya, miring di bawah. Miring dia ada di dahan ini. Ini ular bajing. Ya, bisa ditarik. Bantu tarik, minta satu kru bang buat bantu ngerescue ini. Tolong sih. Awas Mas, berbahaya Mas. Ayo, hati-hati tetap. Sudah terbiasa mungkin ya. Iya, sudah terbiasa bang. Yap. Ya, dapat. Ya, ini adalah benar seperti yang saya duga ya. Ini adalah gonyosoma atau ular bajing. Ya, kita bisa lihat sendiri. Iya. Ya, Berbisa ini. ini dia. Gonyosoma atau ular bajing. Ini ada termasuk ular yang tidak berbisa, Bang. Oh, tidak berbisa. Namun untuk karakter sendiri memang agresif dia. Oh, agresif Ya, ya. kalau untuk kita provokasi dia sangat agresif. Nah, ini mungkin dia lagi tenang. Boleh bisa saya sentuh. Boleh, Bang. Oh iya. Iya, ini dia. Ini kulitnya berbeda Halus ini ya, lebih halus. Agak ini. lebih halus kan. Ya, untuk gonyosoma itu sendiri perbedaan gonyosoma antara pucuk bisa dilihat dari bentuk kepala. Oh, ada perbedaan dari bentuk kepala ya. Bentuk kepala. Pucuk lebih runcing, kepalanya lebih tajam ke depan gitu kan. Seperti ya pucuk, kayu-kayu pucuk gitu kan. Ini kalau untuk lidahnya terus menjulur, apakah dia merasa terancam atau Kalau untuk ular seperti ini memang begini karakter dia. oh karakter dia ya? Lidahnya itu selalu menjulur. Iya, menjulur. Dan ular ini adalah ular gonyosoma atau ular bajing. Panjang maksimal ular ini bisa sampai 2,1 meter. Oh, besar juga ya. Lumayan. Ini ada minus alamnya, Bang. Jadi biasanya ular seperti ini agresif, Bang. Oh, agresif Iya. ya. Ini kita cukup beruntung dapetin ular yang tenang kayak gini ya. Iya. Biasanya cukup agresif, sangat agresif. Susah untuk dia bersahabat dengan manusia itu seperti ini. Dia aktifnya jam berapa, Dim? Dia aktif ular ini tuh pada siang hari, Bang. Siang hingga sore hari, Bang. Jarang untuk kita temuin. Kalau untuk di malam hari mungkin dia berada di atas pohon gitu. Dan tidak jarang juga dia berada di bawah pohon yang menjulur ke air. Oh, menjulur. Ya. Bisa, iya. Tapi emang hidupnya dia di pohon ya. Di pohon. Dan ular ini sendiri mempunyai ciri khas yaitu buntut ujung itu Oh, berbeda ya, berbeda. Iya, Beda warna. berwarna seperti ini. Ini menandakan apa nih kalau ular beda warna? Ya karena ini menandakan ciri-ciri dia. Oh, ciri-ciri Ya, dia ya. warna abu-abu seperti ini kan. Mungkin untuk penyamaran ya. Ya. Ini menandakan perbedaan antara dia, bangkai laut dan juga pucuk. Kalau pucuk kan ujung buntutnya tidak seperti ini kan, hijau terus dia polos. Tapi kalau bangkai laut, ujung buntutnya itu seperti berwarna merah. Dan dia sendiri seperti ini.
Dan di bawah kulitnya ini ada berwarna-warna kuningnya. Ini Agak sedikit kasar ya kalau ya. bawahnya. Dan ini alhamdulillah kita nemuin juga, ini juga jenis ular yang tidak berbisa, Bang. Oh, tidak berbisa. Tidak berbisa, namun efek gigitannya itu lumayan menyakitkan lah. Dan dia kalau merasa terancam, dia bakal memegarkan dari bawah lehernya. Oh. Begitu. Jadi seperti iguana gitu. Oh iya. Dia kalau merasa terancam. Dan kenapa Tapi kita megang kayaknya ular? dia tenang ya. Tenang, dia mempunyai sifat tenang, lumayan tenang. Tapi tidak tahu kalau nanti tempat keramaian dia Iya. stres, dia bakalan agresif. Untuk jenis-jenisnya dari segi kulit sendiri apa hijau gitu atau Ada warna lain, Bang. Oh, ada warna lain ya? Ada warna lain. Cuman saya emang belum nemuin juga warna lain, kan ini baru hijau doang. Iya. Dan makanan ini sendiri katak pohon, Oh, katak pohon. katak pohon atau tikus-tikus juga dia bisa makan. Atau kada lah gitu intinya. Kada. Katak tikus kecil ini. Katak pohon, tapi makanan favoritnya itu katak pohon, Bang. Lihat, kita bisa lihat dia mempunyai ciri yang mungkin lihat dari dia menjulurkan lidahnya itu begitu panjang, Bang. Oh iya. Ya kan? Tuh. Dan lidahnya itu seperti huruf U atau V, Iya. ya kan? Dan dari bola matanya juga belau banget kan. Ini adalah jenis ular yang tidak berbisa. Dan ular ini bisa disebut ular bajing atau Cuman gonyosoma. ngeri juga ya saya ngelihat Iya, lidahnya. tapi tidak bertaring. Oh, tidak bertaring ya. Kalau untuk abang mau coba megang, insya Allah asal abang tenang megangnya, Oh, harus tenang ya. ya harus tenang, harus tahu lah. Ikuti aja pergerakan dia di mana, yang penting dari bawah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga ya, jika ada yang pengen megang ular ini gitu kan, diharuskan untuk safety dulu ya. Iya. Yang Pertama harus safety, kedua kita harus tahu jenis ularnya, jangan asal pegang gitu kan. yang- Tahu-tahu ular itu ular berbisa asal megang begini Ya. ya kan. Rata-rata ular berbisa itu cenderung tidak terlalu agresif, Bang. Tidak seperti ular-ular yang tidak berbisa. Iya. Mungkin harus didampingi juga ya. Iya, didampingi sama yang lebih paham lah gitu ya. Iya, iya. Kita bisa lihat, kita bakal provokasi dia. Tapi dia tidak ini ya, tidak tuh, dia mulai merasa ini. Biasanya dia nih teman, kalau dia merasa terprovokasi atau Iya. merasa terancam, dia akan marah, dia menjulurkan iya begitu tuh. Jadi kayak apa, kayak iguana begitu. Oh, kayak iguana ya. Memegarkan ini ukuran ini udah cukup ukuran lumayan besar lah ya. Iya. Dan niatnya ular ini akan kita bawa untuk ke base camp dulu, karena kita bakal bikin video selanjutnya tentang 3 perbedaan ular jenis hijau. Yang di rumah kita udah mempunyai bangkai laut, dan kita juga sekarang mendapatkan ular gonyosoma. Karena untuk membedakan ular ini, kalau tidak secara langsung ditemukan gitu kan, direndengin gitu ya, itu akan sulit gitu kan. Kita bakal bawa dulu, nanti setelah edukasi kita tentang perbedaan tiga jenis ular hijau, Iya. kita insya Allah kita bakal rilis lagi, mungkin ya ke tempat ini lagi ya, habitat dia lagi. Iya. Oke. Soalnya saya juga pengen lebih lanjut ya Iya. untuk ular-ular ya. Oke, bisa diminta ini tas. Sudah terbiasa juga. Iya, sudah terbiasa dia, Bang. Oke guys, kita lanjut lagi petualangan kita sore hari ini. Termasuknya sore hari ini kita lumayan beruntung lah. Ya, sudah menemukan 2 ular ya. 2 ular itu ular. Dan dua-duanya itu ular yang jenisnya yang tidak berbisa dan tidak merepotkan, Bang, buat kita. Iya. Barangkali gitu kan ketemu ular yang Lumayan lah ya, Iya. menantang gitu ya. mungkin saya juga belum berani megang ya untuk yang berbisa. Iya, jangan, Bang. Saya tidak menganjurkan gitu kan. Dan untuk kayak kita lanjut lagi tadi ya, Iya. kayak apa, viral yang sedang viral di media sosial itu tentang gigitan petani di Cianjur terkena gigitan Oh iya, iya ular saya lihat. kobra ya kan. Iya. Melihat kali kan. Jadi terkesan itu penanganannya yang kurang, Bang. Oh, penanganan kurang. Jadi ya? pertolongan pertamanya itu kurang. Pertolongan ini kayaknya susah banget ini kita sini. Pertolongan pertamanya itu kurang. Jadi gini, dia cerita yang saya tahu ya. Iya. Dia katanya ke ladang,
dan dia digigit jarinya Iya seperti itu. oleh kobra. Nah setelah digigit dia pulang ke rumah dan mungkin di situ efeknya belum terlalu berasa ya. Iya. Efek belum terlalu berasa, tapi dia malah balik lagi ke ladang, bukan untuk dibawa langsung ke rumah sakit. Oh, balik lagi ke ladang. Balik lagi ke ladang, dia penasaran dengan ular yang menggigit dia tadi. Tapi belum sampai ladang, katanya dia sudah pingsan duluan. Iya, dan pas dibawa ke rumah sakit itu udah tidak tertolong. Karena memang penanganan pertamanya itu yang mungkin menurut saya salah ya. Nah, Karena menurut Mas Dimas ini gimana sih untuk pertolongan pertama, misalnya kita nggak tahu gitu kan untuk cara menanganinya. Pertama, kalau kita digigit ular, Iya. alangkah baiknya kita ketahui dulu jenis ularnya. Kita digigit jenis ular apa? Pertama. Dan kedua, kalau emang kita kena gigit, itu dipen bang, Dipen itu di apa? kayak untuk digigit gitu. Oh, digigit ya. Iya, saya kena di bagian tangan, Hah? diikat di sini, kayak digigit, ya kan? Ini jangan banyak bergerak di area yang terkena gigitannya itu, dan cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk penanganan pertama seperti Kalau itu. misalnya bergerak apa yang terjadi? Karena memang kan kita kalau banyak gerak itu sih bisa ular ke jalan ke seluruh tubuh kita, dan itu yang bakal menyebabkan kita kematian manusia itu seperti itu, Pak. Bisanya tuh cepat menjulur gitu kan, cepat jalan kalau itu kita banyak gerak. Tapi kalau untuk kita tidak banyak gerak, Iya. insya Allah misalnya penanganannya juga benar, ya kan? Dan penanganannya Saya cukup. pernah lihat ya di TV, Bang Dimas nih, untuk orang yang terkena gigitan ular itu sering ada yang diikat gitu. Kalau untuk diikat ya, kalau ini menurut saya ya, Iya. itu kan kepercayaan masing-masing Iya. ya kan, kepercayaan masing-masing. Emang kalau keluarga saya pun ngomong begitu dulu. Iya. Oh, diikat. Yang ya? saya tahu juga begitu kan, diikat kenceng gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut saya, misalnya digigit di bagian sini ya bang, diikat di bagian sini, otomatis si darah kita jadi jalan. Ya kan, diikat kencang misalnya gitu, otomatis tidak jalan. Jadi tetap kita bergerak-gerak tidak bakal jalan. Otomatis ada pembusukan di daerah sini bang, ujung-ujungnya. Si bisa itu tetap di daerah sini. Itu Jadi pembusukan. berputar di sini ya. Itu yang ada busuk kita di sini. Kalau untuk jenis-jenis ular berbisa bang, Iya. itu tetap ke king cobra ya, king Oh, king cobra, cobra. kobra Jawa atau naja, Iya. beling, melang, rodosoma atau albo itu lumayan, atau ular cabai. Itu yang Saya belum berbahaya. pernah, ya saya belum pernah yang namanya menemukan di herping seperti ini bukan ular cabai, karena memang ular cabai kecil-kecil mematikan bang, kecil cabai rawit namanya. Besar apa itu ukurannya? Ukurannya kecil bang, Oh, kecil ya. tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang gitu ya. Ukurannya ya lumayan cukup. Lagi bincangan kita yang tadi, karena memang waktu juga udah mulai Sore ya. sore iya. Biasanya mah bang saya herping nih malam bang. Oh, malam ya. Jarang jam segini. Jarang, karena memang kita sering sukanya tuh herping malam gitu kan. Oh, gitu. Ular tuh banyak ketemunya malam. Apa mungkin karena kedatangan saya gitu? Iya, Oh, gitu. karena memang salah ini kan kita herping dadakan maksudnya. Oh, herping kan. dadakan ya? Iya. Pertama tim kita juga nggak komplit ya kan. Kita cuma bawa kameramen 1 dan kru 1 dan abang sebagai bintang tamunya di sini Iya. kan. Abang datang pengen tahu tentang Iya, herping pengen seperti mau tahu apa, gitu kan. semua tentang ular gitu kan. Oke, ini jalurnya lumayan becek juga ya. Iya. Nah, mungkin di yang becek-becek lembab seperti ini biasanya ada ular atau gimana? Ya biasanya sih nggak jarang ada bang. Oh, Iya, yang gitu. biasa saya bilang tadi itu kayak weling gitu kan. Oh, Atau ular air juga semacam kadut, ular yang nggak berbisa gitu. Oh iya. Kadut atau bisa jadi ular-ular jenis lain juga nggak ada di daerah sini. Berarti kalau malam tuh lebih dominan untuk, Untuk kita bertemu dengan ular ya. Iya, bertemu langsung dengan ular itu malam lebih dominan. Berarti interaksinya malam ya lebih enak. Ya, mungkin nanti kalau misalnya Mas Dimas buat pengen ngundang saya gitu, misalnya saya nanti lah Boleh. untuk sesi berikutnya gitu kan, kalau misalnya Mas Dimas pengen ngundang saya malam gitu kan, kalau enggak bisa menghubungi ini aja, nanti saya hubungi Mas Dimas aja ya. Boleh ya. Nah. Ada kontaknya itu saya kasih kontaknya. Oh iya. Nah, untuk daerah Cilebut dan Bojong sendiri, boleh di-share kali Mas Dimas untuk nomor teleponnya sendiri gitu kan? Boleh bang, boleh. Ada kita juga ada kayak apa ya, kayak semacam pamflet gitu kan. Oh ya. Untuk rescue snake, kita juga nyediain di situ ada nomor telepon kita, dan salah satunya nomor telepon saya, dan ada juga di tim saya gitu. Oh, di kan. tim ada ya? Ada, jadi ya mungkin
Jika memang dekat dan ular itu tidak bakal kemana-mana, misalnya di dalam rumah, Iya. insya Allah kita bakal rescue dan kita bakal dapetin. Cuman kalau emang ketemunya di tempat seperti ini dan ada yang lapor ke saya buat rescue, ya mungkin untuk ketemu langsungnya itu nggak mungkin ya. Iya, iya. Kalau emang ular namanya kayak gini kan kita ketemu, dia kan pasti kabur lari. Iya pasti. Otomatis kita bakal herping seperti ini. Kita carinya Ini- di cara herping. Iya. Oh, perairannya lembab ya. Lembab lumayan bang. Tapi kalau untuk malam gitu kan, pernah di perairan misalnya di daratan yang lembab ini gitu nginjak ular gitu. Kalau untuk saya ingin menginjak ular tuh alhamdulillah belum ya bang. Oh belum ya. Belum. Tapi kalau untuk di perairan seperti Kali Ciliwung, saya pernah nemuin sanca berukuran 3 meter bang. Sanca 3 meter ya. Retif. Wah itu cukup berbahaya. Ini jalannya emang cukup Iya tuh gini bang. Namanya tempat-tempat lembab ya. Dan tadi saya lupa untuk menjelaskan gonyosoma ya. Oh iya. Gonyosoma itu cara membunuh mangsanya itu dengan cara melilit bang. Oh melilit ya. Bukan bisa ya. Oh. Seperti retik lah gitu. Biasanya tempat ini juga. Sering suka ada ya kalau itu. Kadang katanya juga. Yang saya dengar orang-orang yang sering nyari rumput di daerah sini sering ketemu dengan kobra Jawa bang. Oh kobra ya. Kobra Jawa di daerah sini. Bahaya sekali kalau misalnya ketemu siang hari. Iya lumayan lah. Tapi untuk resiko bahayanya herping seperti ini siang atau malam? Kalau untuk resiko bahayanya lebih besar malam bang. Oh lebih besar malam ya? Pertama kita tidak terlalu kelihatan ya kan. Iya. Kedua memang ular bahaya juga suka adanya di malam juga bang. Oh di malam ya? Iya. Iya berarti aktivitas di malam. Malam. Ya, ayo kita lihatin lagi. Nah, kita coba nanti di perairan ya bang. Mari kita nemuin ular bang. Oke. Kita bakal duduk di sini deh. Oke, kita lanjut. Mau ikut ngegerusuk bang? Sini bang. Kayaknya saya penasaran bang. Ini, bang. Abang pakai sepatu kan ya? Pakai saya pakai. Ini buntu bang. Jalannya ke sini. Oh, dari dalam. Jadi kalau untuk Mas sendiri sudah terbiasa ya Iya. untuk memang saya juga kan pakai menjelajahi sepatu ini. rimba gitu atau enggak kayak lahan seperti ini gitu kan. Oh bang. Ya. Lanjut ke air lagi bang. Ya, oke. Kita dapetin bang. Ini dia bang. Itu untuk itu jenis ular apa ya? Ini dia adalah ular water tiger atau macan air bang. Oh, Kita bisa lihat. Ini dia. Jenis ular ini sendiri memang termasuk berbisa rendah ya. Oh iya. Tapi tidak membahayakan bagi manusia bang. Oh. Nah habitat ular ini sendiri memang di perairan seperti ini bang. Hmm. Karena dia sendiri mencari makan ya mungkin di perairan-perairan seperti ini seperti makanan utamanya itu seperti ikan. Oh ikan ya. Kata-kata Ikan kecil itu. Iya. Mungkin ini Kata-kata populasi dia ya. populasi dia ini di sini bang. Tapi nggak jarang juga kita bisa nemuin dia di jauh dari perairan. Oh jauh dari Iya. perairan bisa ya. Bisa juga bang. Nah ini adalah Xenotropis scator atau ular macan air Berbisa atau dia. bahasa Inggrisnya itu water tiger. Oh, Dia termasuk berbisa rendah lah ya. oh terbisa rendah ya. Tapi tidak membahayakan ya bang. Ya, jarang sekali juga dia strike. Mas Bisa Dimas nih untuk keamanan saya apa ada sejenis alat gitu Oh untuk ada melindungi? di tim saya. Oh, di tim ya. Eh, Oh ya, terima ya, kasih. alat seadanya itu. Oh iya. Nggak, yang penting ini untuk melindungi diri saya sendiri Iya, gitu kan. benar. Dan ular ini sendiri panjang maksimalnya itu bisa sampai 1 meter lebih bang. Oh, sebenarnya. Dan kenapa dia disebut ular macan air? Bisa lihat totol-totolnya itu. Ya itu seperti macan ya. Iya seperti macan bang. Lihat. Tapi ini untuk bisanya itu gejala apa ya yang bakal dirasain? Kalau untuk gejala itu mungkin seperti rasa sakit lah ya. Iya. Tapi katanya juga ada lebih yang parahnya itu bisa bengkak. Oh bengkak. Bisa ada pembengkakan. Cuman untuk terlalu bahaya untuk manusia juga enggak. Cuman tetap untuk
kita untuk menemuin jenis-jenis Harus ular tetap waspada itu ya. harus tetap waspada dan jangan terlalu ceroboh untuk langsung menangkapnya. Iya. Terkecuali kita udah tahu jenis-jenis ular tersebut. Kita bisa lihat emang tempatnya juga ya rimbun parah nih bang. Ini adalah tempat tinggal ular mungkin ya. iya tempat tinggal ular bang. Bisa dilihat corak-coraknya kayak macan. Saya nggak berani pegang nih mas. Iya iya nggak apa-apa. Soalnya kalau untuk ular-ular yang berbisa, Sebenarnya sih dikategoriin berbisa ya, ya bisa jadi berbisa rendah. iya. Efeknya seperti itu. Untuk ular ini sendiri kayaknya Unik ya? unik. Apa kita Iya. rescue aja bang? Boleh, Kita buat koleksi dulu. boleh, boleh. Soalnya kan kita nanti bakal ada video buat edukasi ke anak-anak kecil juga bang. Oh, jadi untuk pembelajaran ya. Pelajaran. Itu kayak ular yang apa dim yang kita dapetin dim? Yang mana? Yang itu? Ini adalah water tiger bang. Iya bentuknya sama ya, coraknya. Iya bentuknya sama corak. Waktu itu kita dapetin triangel. Oh iya, triangle. Triangel. Itu jenis ular apa ya? Ular air juga sama bang. Ular Cuman dia air. ada merah-merahnya itu hampir menyerupai picung juga bang. Tapi dia nggak berbisa bang. Oh nggak berbisa ya. Beda sama ini apa water tiger ya. Iya water tiger atau ular macan. Cuman untuk dari coraknya emang seperti macan ya. Seperti macan bang. Kita bisa lihat lagi nanti tempat ini ya. Tempatnya bang. Ini bukan ular kayak gini doang bang. Ada yang bisa. Kalau saya bisa menjelajah itu dalam-dalam, sih saya yakin bakal nemuin ular-ular lain bang. Tapi sayangnya kita nggak bisa ke dalam gitu bang. Bingung mas ke dalam. Ular ini emang sering aktif di siang hari juga sih. Oh sering aktif di siang hari ya. Siang hari juga. Makanan Berarti dia utamanya juga itu ikan. selain aktif di siang hari, malam hari juga tetap Iya, aktif. suka ada di malam juga. Hmm, Cuman dia memang makanan utamanya itu ikan. ikan ya. Bentuknya dan coraknya yang Tapi bikin dari saya Bang Dimas sendiri pernah nggak nemuin ular water tiger ini di seperti di rumah-rumah warga atau gimana gitu? selama ini sih belum. Oh belum ya. Baru kali ini kita nemuin ini dan ini pun kita nemuin di Kebetulan tempat saya. seperti ini Iya. ya populasinya lah ya. Intinya. Ternyata jenis ular itu banyak ya. Banyak bang. Jenis ular berbisa dan tidak berbisa itu lebih banyak jenis ular tidak berbisa Oh, dibanding gitu. ular berbisa di Indonesia sendiri ya. Ada berapa populasi tuh? Apanya? Iya. Untuk jenis ya mungkin untuk ini Banyak saya juga kali ya. tidak mau langsung menembak asal beberapa Iya. jenis karena di atas saya juga masih banyak yang lebih paham tentang ular kan. Saya tidak mau ini ntar saya so tahu ya kan. Cuman yang saya kesimpulannya itu ular yang berbisa tidak berbisa itu lebih banyak ketimbang ular yang berbisa di Indonesia sendiri. Itu cukup lah untuk saya memahami. Iya. Iya. Kalau untuk abang mau lebih kenal lebih jelas boleh abang main-main sering-sering main ke tempat saya ya kan? Ya, Oke kita guys, kita teman, kita rescue aja ular ini. Kita jadi bahan, bukan koleksi sih ya, jatuhnya nanti bakal bahan pelajaran iya. buat nanti kita edukasi ke anak-anak kecil juga. Jadi ular ini bakal kita edukasi ke anak-anak kecil karena memang di tempat saya nih bang, saya miara ular nih kan. Oh pelihara juga ya. Saya miara ular. Dan di situ banyak anak kecil yang ngeliat gitu kan. Nah dia jadi tertarik bang, dia jadi tertarik dan dia jadi pada nyari gitu kan. Itu Padahal saya apa udah nggak sering berbahaya? Itu tuh sebenarnya berbahaya bang, Oh berbahaya ya. sebenarnya berbahaya untuk anak-anak sekecil itu kan Iya. gitu ya, untuk mencari-cari ular-ular belusukan-belusukan seperti kita kayak gini. Apalagi untuk anak kecil sendiri itu tidak safety atau kita kan memakai ya minimal memakai sepatu seperti ini dan Iya. celana panjang dan juga membawa alat. Jadi ini pesan moral ya buat mungkin yang buat adik-adik gitu yang ada di rumah gitu kan. Jika ingin menangkap ular sebaiknya menggunakan peralatan yang safety gitu kan. Kalau misalnya adik-adik berada di daerah Bojong, kalau nggak Cilebut, mungkin bisa langsung ya Bisa langsung bertemu saya, Bang. dengan Bang Dimas ini loh. Nah, Soalnya dia ini agak apa ya? sedikit lah sedikit paham-paham, berpengalaman ya sedikit untuk paham-paham ular-ular. untuk ular. Untuk paham banget Iya. ya nggak terlalu. Cuman Dan untuk ya mungkin berbagi ilmu juga. ya, karena mungkin emang tujuan saya selanjutnya di video selanjutnya itu saya bakal edukasi ke anak-anak kecil Oh, yang bakal mungkin, edukasi ya. yang mungkin penasaran dengan ular bang. Iya. Jujur, saya itu kepikiran bang. Takutnya gini, dia nyari, Iya. ya kan? Nah, ya amit-amit sih ya jangan sampai. Nah itu kena bit gitu ular-ular berbisa. Otomatis kan orang tuanya bakalan ngomong ini gara-gara yang miara ular situ nih, jadi pada Oh, penasaran iya. gini gitu ya kan?
Maka dari itu nanti kita bakal ngasih tahu pengetahuan ke anak-anak itu bagaimana cara menangani ular dan bagaimana tahu jenis-jenis ular yang mana yang berbisa, yang mana yang tidak. Dan juga kesimpulan pentingnya itu agar anak-anak kecil itu kalau untuk belusukan seperti itu ya tidak terlalu Jangan sembarangan ya. jangan Jangan terlalu sembrono, sembarangan. ya. Karena memang kita celaka tidak ada yang tahu. Saya pribadi pun kalau emang waktunya celaka ya saya celaka, ya kan. Oke, kita mau lanjutin ke arah mana nih, Bang? Kira-kira yang enak ente bawa kamera. Oke. Balik lagi atau gimana? Kan udah sore juga. Untuk kayak gini kayaknya rumpunannya lebih ekstrim juga ya. Serah kalau saya. Tapi kalau untuk kesini nggak apa-apa. Ayo. Untuk naiknya bisa nggak kira-kira? Dik. kurang tahu sih sebelah sini. Tapi kalau ini naik ke sini atas ya? Muter sih balik lagi, Ke atas aja sini. Kayaknya. nggak ada jalan. Ada. Bisa kayaknya. Bukan yang ini. Iya, belah sono. Tutup alang-alang kan. Iya. Yuk, Bang. Oh, Bisa boleh. bantu saya, Bang. Ya. Oke, kita bawa dulu ke rumah ya, guys. Telur water tiger ini, macan air ini kita bawa ke rumah. Dan kita bakal jadi bahan edukasi nanti dengan anak-anak kecil. Oh, iya. Boleh dipegang? Oke. Terpaksa balik lagi dan nyari jalan buat ke atas, Bang. Oh, ke atas ya. Karena saya penasaran. Ini lumayan seru juga nih harapin, Bang, dadakan seperti ini, Bang. Iya. Karena memang di sore hari ini kadang saya pernah ngerasain harping sama tim ya. Iya. Sore hari itu langka, Bang, ularnya. Oh, langka Iya, ular. ularnya langka. Ya, saya juga beruntung gitu kan bisa RT sore ini dengan Bang Dimas gitu kan. Iya, kita juga Bisa bertemu dengan ular-ular itu. Oke, kita lihat lagi ke atas, kita lihat aja ada yang lagi. Di sini untuk tipe peperangan seperti ini banyak ya. Main-main, Bang, ular pohon, secara picis, pucuk. Mungkin mata Oke, bro. kita harus Oh, itu. ini seperti jurang ya. Iya, di jurang, curug gitu ya. Kayak gini rawan najak juga dim ya? Lawan, Bang. Bagi tempat-tempat tumpukan seperti ini, Bang. Kadang retik juga suka ada, Bang, tempat-tempat kayak gini. Oh, retik bukannya kayak di Ciliwung gitu ya? Ini Di kan sini buat perairan kayak gini juga ada ya? Itu apa sih yang menjulur ke atas itu? Kayu atau apa ya? Mana? Pisang itu. Kayu atau enggak? Ini warnanya kayak kayu ya? Kayaknya. Kita untuk laut ini nggak bisa, Bang, ini, Bang. Iya. Kita cari jalan lain, Bang. Baik, kita cari jalur lain. Oke, kita lanjut lagi. Jalannya emang gini ya. Tempat enak nih, Bang, kalau untuk malam, Bang. Cuman kita harus bener-bener Tapi tetap ya untuk fokus itu perlu ya. jarang juga jangannya di Biasanya yang seneng di kayu-kayu gini ular apa sih? ini seneng, badan seneng. Ya. Lo mau ikutin, Bang? Saya coba tunggu di sini. Kalau Abang lihat nggak apa-apa, Bang, lihat dulu, Bang. Kali mata saya kelewat. Ini saya juga lagi waspada. Lumayan bokok, lumayan juga juga ya. Rantingnya cukup banyak ya. Iya, nantinya cukup lumayan juga. Capek juga gitu.
Tapi biasanya untuk yang banyak ranting seperti ini mereka malah lebih senang ya. Lebih senang bang. Soalnya kan dia bisa ngeloyor gitu kan, bahasa kampungnya ngeloyor ke sana kemari. Oh gitu ya. Iya. Wah deh. Tapi saya yakin di dalam ada. Dari Bang Dimas Wih, juga. ini dia bang. Ini dia bang. Oh iya. Iya, kita dapat bang. Itu dipegang sama tangan nggak berbahaya ya? Ya cukup. Resikonya kena gigitan. Oh kena gigitan ya? Iya. Tapi Saya nggak tahu ini berbisa, nggak apa berbisa? nggak pernah mau ngebit saya. Ya kan? Oh iya. Tapi cukup agresif ya? Cukup agresif. Oke, kita ke sini. Oke, kita nemuin lagi ular hijau, tapi beda dengan ular hijau yang tadi ya. Ini adalah jenis Ahaetulla prasina, bang. Oh, Atau ular pucuk. Ini yang saya bilang ular pucuk. Kenapa dibilang pucuk? Kita bisa pegang kepalanya. Kita bisa lihat bang, di kepalanya. kepalanya lebih lancip ya? Iya, dibanding yang tadi kita dapetin, Bonnya Soma itu kan. Dan dia juga mempunyai corak di bagian sini, tapi terputus di bagian tengah. Ya, sini. Oh, Oke, kamera bisa di zoom. untuk bagian kepalanya sendiri kenapa lebih kecil ya daripada badan? Ya, inilah yang disebut ular pucuk karena memang pucuknya itu di sini nih. Oh, pucuknya ya. Orang sering ngeliat bang, kayak tadi ya kan saya mau jalan di sini, katanya ngeliat ular hijau gede, dia ngomong bangka laut. Padahal sebenarnya untuk bangka laut sendiri spesiesnya itu jarang bang di sini. Oh, jarang di sini ya? Untuk menurut saya, ini jarang, langka gitu. Untuk bangka laut sendiri ada di daerah-daerah seperti ini. Ular ini sendiri bisa dikategorikan sebagai ular yang berbisa rendah. Oh, berbisa rendah ya? Efek gigitan ular ini sendiri akan terasa gatal di bagian gigitan, Oh, itu sendiri. iya. Gatal, tapi tidak Jadi membahayakan. cuma gatal aja ya? Iya. Dan ular ini sendiri memang makanannya itu seperti ada cicak pohon juga dimakan. Oh iya. Ular ini memang ini dia yang kita bilang 3 jenis ular hijau yang nanti bakal saya bedakan. Ya mungkin di kita satuin sama edukasi anak-anak juga kan. Oh iya. Berhubung pucuk kayaknya kita belum ada di rumah karena kemarin kita rilis ya bang. Iya. Oh, Apa untuk kita ular- bawa dulu untuk edukasi nanti sama Boleh. anak-anak, Oke. sama anak kecil. Jadi untuk ular ini belum ada ya di rumah ya? Sebenarnya kita punya lagi tuh, punya 2 malah. Oh, punya 2. Nah, karena kita rilis dan sekarang kita dapat lagi dan kita ada tujuan buat edukasi sama anak-anak kecil, otomatis kita bakal Kumpulin. kumpulin juga dan kita bakal kenalin untuk spesies-spesies ularnya ya kan. Oke. Dli, minta tolong ditaruh. Bukan untuk saya ambil dari habitatnya ya guys, tapi saya bawa buat edukasi buat anak-anak kecil yang tadi saya ceritakan. Untuk Iya. itu Setelah pembelajaran ya. setelah edukasi kita bakal janji kita bakal ini. Oke, kita lanjut lagi. Terus mana, Dim? Kayaknya lewat sini nggak? Lewat sini aja. Mana? Ini kayaknya enak sini. Nyebrang lagi. Ya udah. Ya, lewat sini aja. Mana di sini ya? Iya. Cukup beruntung juga ya kita hari ini udah menemukan ular. Ular udah saya lihat. Oke, sudah. Berat juga. Berat Bang. kali. Berat sekali. Ini efek badan karena saya ya terlalu besar. Bagusnya nggak ke bawah lagi bang. Oh, mungkin ini perkebunan dari warga juga ya? Iya ini warga bang. Ini yang waktu nemuin ini, Dim ya? Nemuin koros, Dim ya? Kalau kita nemuin koros di sono bang. Mau jauh ya? Mana, Bang? Oh, yang sana ya? Lebih jauh. Berarti Oh, jadi cuma perkebunan warga ya? Iya. Nah, tempat tanam sapi nih bang. Ini juga ada bang. Ini ada ya?
Biasanya untuk ular di seperti ini untuk di perkebunan warga ini apa? Biasanya ular-ular yang aktif pada siang dan sore hari ini lanang sapi. Salah satunya lanang sapi, pitas koros, atau naja juga pernah bang. Oh naja juga. Naja juga sering ada di tempat-tempat seperti ini. Kalau untuk lanang sapi dan juga koros lah terutama ya, itu bisa dibilang kategori sahabat petani. Oh sahabat petani yang Seperti yang tadi saya Bang Dimas bicarakan Ya, itu ya, karena dia juga ngontrolin makan hama. hama ya. Ya, semoga aja kita bisa nemuin salah satunya lah. Iya. Dan kita juga tetap jangan nginjek-nginjek tanaman orang. Iya. Kadang-kadang kita ditimpukin. Ini depan-depan sini bang. Ini tumpukan-tumpukan seperti ini lah. Ini juga harus hati-hati, dan ini juga bukan bentuk biru ya. Kita bakal Oh ular lebih senang ya. iya, karena dia memang senang di tempat-tempat seperti ini. Ini aja tuh lanang sapi dia sering ya, lumayan Iya. capek juga ya. Mungkin kedatangan saya ya. Tapi alhamdulillah saya juga Ya udah. alhamdulillah saya juga bisa nemuin ular yang belum pernah saya Iya. edukasi sebelumnya bang. Jadi baru kali ini ya. Baru kali ini saya juga dapat nemuin gitu, bertemu Hmm. secara langsung Bonyosoma dan juga satu tadi ke Water Tiger. Iya. Untuk pucuk sendiri saya sering nemuin, dan tali picis itu barengan dia sering nemuin. Kalau malam hari tuh gampang bang nyari dia, gampang nemuin dia gitu, gampang. Tapi kalau untuk siang hari ini lumayan sulit kalau untuk nyari pucuk. Oh, Tadi cukup sulit juga. kebetulan, padahal dia aktif pada siang hari loh. Karena Berarti aktifnya itu itu tadi di mana aja. berarti itu tadi keberuntungan ya. Ya lumayan lah, salah satu keberuntungan buat Oke. ini tumpukan-tumpukan seperti ini bang. Ini saya nggak tahu loh, ini ada di dalam. Kita hati-hati juga, karena memang aja orang Jawa lebih suka tempat-tempat seperti ini bang. Ya jangan terlalu ngambil resiko lah. Iya. Lagi bola itu udah diatur sama orang buat dirapiin, masih kita ajak aja. Heeh. Semoga aja kita nemuin lagi kan, ketemu lagi sama ular-ular lain. Itu harapan saya banget ya. Kali aja kita bisa nemuin lagi gitu kan. Soalnya selain waktu semakin larut, semakin banyak ya kita bertemu dengan ular. Iya benar. Dia kalau kobra gitu biasanya kalau siang gini di lubang-lubang ya, Dim? Iya biasanya di lubang bang, sembunyi di lubang atau di bambu-bambu, di sembilan bambu, tumpukan-tumpukan daun-daun kering, sampahan juga dia sering gitu. Itu jadi tempat tinggal dominan dia ya. Tempat tinggal dominan dia bang. Berarti untuk warga sendiri sering bertemu dengan ular ya kalau misalnya mereka berkebun di sini. Iya bang, pasti sering lah. Kalau kita tanya orang, saya penasaran itu pengen ketemu lanang sapi bang. Oh lanang sapi ya. Iya, saya belum pernah ketemu. Karena emang sifatnya itu bang benar-benar bikin kita tertantang bang. Lanang sapi itu. Apakah Sifat dia agresif. berbisa? Lanang sapi sejenis ular yang nggak berbisa bang. Oh nggak berbisa. Nggak berbisa. Cuman strike-nya itu nakutin bang. Oh. Juga ganas, agresif. Ya, jadi dia untuk menyerangnya itu lebih dari ular yang lain atau gimana? Iya, lebih agresif dibanding weling, ular yang berbisa tinggi. Untuk lanang sapi. Tapi uniknya si lanang sapi ini kalau udah kecapean dia nyerang, acting dia tuh pura-pura mati bang. Oh aktifnya pura-pura mati ya. Pura-pura mati. Acting dia pura-pura mati. Jadi juga, bukan cuma manusia yang bisa pura-pura Iya, mati, jadi ternyata mengelabui. hewan juga bisa Iya, ya. mengelabui. Oh, Kadang gitu. kita di situ kita lengah, dan Hmm. kalau kita masih pegang ya kita kena bit. Tapi emang efeknya juga nggak berbahaya kan di manusia. Di tempat seperti ini apakah ada? Saya penasaran dengan aja bang, karena lagi tuh dapat laporan katanya orang sini pernah lihat naja ukuran lumayan besar bang, sekitar 1 meter lebih. Saya juga jadi penasaran apa sih yang sering dibicarakan naja itu oleh Bang Dimas. Naja itu kobra Jawa bang. Oh kobra Jawa ya. Kobra Jawa. Dia jenis ular yang bisa tinggi, tapi dia berbeda dengan king cobra. Oh, berbeda. Berbeda. Kalau untuk Bedanya itu apa? Naja sendiri itu mempunyai corak yang lebih kehitam-hitaman bang. Oh beda taman. Dan untuk tinggi dia diri itu Iya. tidak setinggi tidak setinggi king cobra. Hmm. Dan naja itu sendiri pun dia
selain dia menyuntikkan bisa, Iya. tapi dia juga bisa menyemburkan bisa, Bang. Oh, berbahaya juga sekali. Lumayan berbahaya, Bang. Ya, mudah-mudahan kita secara nggak langsung ya bisa ketemu ya. Iya, Bang. Oke. Mungkin di pertengahan perkebunan kali ya. Kita bisa menemukan. Oh, jadi warga juga pernah ya melihat di sini. Iya, sudah. Waduh, banyak buah ternyata ya. Ini kita langsung masuk aja. Oke. Oh, jadi kita masuk aja ya ke dalamnya ya. Takut terinjak juga ya kalau misalnya ada ular kecil gitu kan, kita nggak bisa melihat. Harus tetap waspada berarti ya. Kita lanjut lagi, Bang. Lanjut ya. Nah, ini kan banyak pohon jambu ya. Apakah ular-ular senang gitu, Bang, buat telusuri ini gitu? Dia emang senang, Bang, tempat-tempat kayak gini juga, Bang. Ada juga ya. Tapi untuk kemungkinan kita bertemu ular besar ada juga ya. Ada kok. Makanya ini kita harus tetap waspada. Takutnya di pepohonan kayak gini ada juga ya. Bisa jadi juga ya. Pasti ada juga ya di sana ya. Tapi emang seneng ular ya, dia bersembunyi di balik Iya, pohon. dan kayak gini. Ini kira-kira untuk Bang Dimas sendiri derby ini sering ya? Untuk Herping Iya. sini. Sering, Bang. oh sering ya? Karena emang video-video kita sebelumnya juga emang herping terus. Karena emang kita kemarin break di herping nggak ada, Bang. Oh sempat break juga ya? Sempet break, Bang. Karena Mungkin emang ada salah kendala satu- ya? Ada kendala pertama, dan salah satu teman kita juga ada yang ngelakuin acara apa resepsi Oh pernikahan. resepsi ya? Maka dari itu kita break dulu lah. Break Sampai untuk anggota- sementara ya? Iya. Walaupun kita herping karena emang batas kita dadakan ya. Oh dadakan Tapi ya? lumayan kan kita dapat bisa nemuin gitu. Beberapa ular ya, jenis ular apa itu? Ini Nah, rutenya ini lanjut untuk pulang di atau lubang-lubang gimana, Dim? seperti ini ular, Bisa ada, Bang. oh bisa ada ya? Nama, Bang? Ini kita lanjut rute pulang apa gimana? Kita rute pulang, Bang. Cuma kita muter lewat sana, Bang. Kita Oh nggak ini balik. rute pulang ya? Seperti yang gerak. Lihat yang gerak. Tapi gerakannya itu kecil, nggak terlalu besar. Mungkin sejenis hewan yang lainnya ya. Jadi untuk di bawah
ini mungkin Bang Dimas sudah terbiasa ya untuk tapping ular gitu kan, jadi udah tahu lokasi-lokasi ya. Tahu lah. Paham. Jurang ya? Kita mau coba ke dalam, ke bawah situ. Gimana, Bang? Jangan deh. Ke bawah situ. Kayaknya udah pengen maghrib ya, Dim? Nanti kita next time aja gini ya. Iya. Oke, kita lanjut aja perjalanan ke sana. Next time ya, soalnya jurangnya emang cukup curam juga ya. Mungkin kalau untuk waktunya siang bisa kali ya untuk kita lewati. Tapi ini udah mau maghrib juga gitu kan. Tempatnya nih, Bang. Oh, saya pengen nih ya kali-kali ke situ, Bang. Oh gitu ya. Kali-kali gitu tuh. Karena emang tempat retik tuh banyak, Bang, gitu, Bang. Saya tahu retiknya banyak. Kan emang arah-arah Waktunya udah tempatnya tuh cukup, Bang, ya. Bisa lihat kan. Oh iya. Dari Jun mulai emang lebih jelas kalau tempat sampahan seperti itu tuh. Saya lebih senang ngarepin tempat-tempat seperti itu, Bang. Karena besar kemungkinannya kita bisa nemuin ular-ular macam kayak retik atau ular berbisa lainnya, Bang. Ular-ular besar pasti Iya. ada ya. Ya insya Allah gitu. Kalau yang tempat-tempat seperti itu emang habitat dia, habitat utama dia, apalagi dekat air. Sanca itu seneng, Bang, dekat air. Penting banget. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita emang kayak masuk ke dalam hutan gitu. Iya. Iya, jadi untuk mencari reptil-reptil itu Nggak mudah, Bang. sulit ya, nggak terlalu mudah. Nggak mudah banget, apalagi kita kayak nyari ular. Apalagi untuk herping berarti butuh keahlian yang khusus ya. Pertama untuk keahlian. Pertama yang terpenting tuh waspada, Bang. Oh waspada ya. Waspada, keselamatan diri sendiri dan tim juga gitu kan yang ikut. Iya. Dan kedua alat. Oh alat ya. Seperti ini kan kita pakai sepatu ya, Oh, tanah iya. panjang dan juga ini jaket seperti saya kayak gini dan Iya. hook seperti ini. Ya itu bisa lah untuk kita safety kan. Kita lanjut. Jadi emang dibutuhkan sepatu bot ya. Iya, kalau untuk kaki panjang itu maksudnya takutnya dikhawatirkan kita nginjek ular berbisa, Pak. Oh, injek ular berbisa dan dia baik ngigit kita itu. Iya, Makanya iya. kalau kayak gini kita nginjek, Soalnya mungkin dia ngegigit merasa juga masih ada terancam ini, ya. ini kan keras. Oh iya. Nah saat ular diinjak itu dia merasa terancam atau seperti apa ya? Ya dia merasa kaget, Bang. Oh kaget juga ya? Kaget, maka dari itu dia langsung dibalik gigit. Iya. Wih, Bang. Apa? Kita nemuin ini, Bang. Anak burung, Bang. Anak burung? Iya, Oh iya. ya. Ya. Lucu, Bang. Oh Jadi iya dia betul. baru ini, Bang, baru apa? Sini kita pegang. Dia baru mandiri lah ya. Oh gitu. Tapi belum belajar terbang. Lucu ya? Burung prit ya namanya. Iya. Melenceng dari reptil. Iya. Kita nemuin ini. Iya. Iya. Nemuin burung ya, anak burung ini. Kasihan juga ya kayak gini udah belum bisa terbang, Iya. udah nggak ada di sarang gitu kan. Mungkin Bang Abang Dimas, pribadi mau miara ini silakan. mungkin Bang Dibawa. Dimas bisa bawa pulang gitu kan? Kalau untuk saya di rumah banyak ular, Bang. Oh banyak Jadi ular ya, jadi takutnya makanan. aja. Iya. Takutnya Kalau jadi emang abang sasaran mau, ular ya. silakan. Iya.
bisa abang rawat. Kali abang Mungkin bisa ini menolong. perlu dirawat ya, bentuk pertolongan juga. Gedenya juga nggak akan maksimal banget tuh. Nggak akan terlalu besar banget. Nggak terlalu besar, Kita ya. lewat mana nih, Bang? Yang Yang ini Li, yang ada jalan lewat mana, Li? Oh, banyak juga ya kita melewati hutan. Benar, Bang. Surfing di hutan mungkin lebih banyak ini ya. Ular. Jadi sih saya memang pernah ada niatan gitu ya, sama teman-teman itu buat kita herping ke daerah hutan Cikor, Bang. Oh, hutan Cikor ya. Iya, dengar-dengar di sana itu banyak kayak rodosoma dan juga abo. Ya, jadi banyak jenis-jenis ular yang lainnya ya. Sini. Ke sini. Ya. Manjat nggak? enggak. Ini terbang. Oke. Selalu aman kok jalan. Oke, ini Sedikit lah. Kali dua belum loncat. Oke, langsung sini, langsung. itu kan di situ jauh. Ini. Iya. Iya. Kok bikin jembatan dulu? Boleh ya, coba. Hah? Bikin jembatan? Ayo, tarik aja, Dim. Enggak. Kaki terperosok nih. Enggak loncat aja. Bisa. Jauh dari sini. Loncat bisa langsung. Ada jalan lain nggak? Itu ya. Ini, Ke bro. situ ya? Nih, bro. Lihat. Ya. Tuh spotnya kan. Lumayan ya. Dalam juga ya ke dalam. Iya, Bang. Ini saya kalau berani merosok sini mungkin bukan nggak mungkin saya nemuin, Bang. Tapi lebih enak malam. Kan resikonya, Bang. Iya. Tapi kalau kayak Untuk gini naiknya lagi agak sulit Iya, juga agak mungkin sulit. ya. Turun aja sulit, begini naik. Curam ini kan soalnya. tapi kalau kayak gini ngerinya ngeri najak dong nih, ya. Aja, Bang. Tempat seperti ini, Bang. Ini semburannya dong, Bang. Kita Berarti- lengah disembur, kena mata, usin. Berarti kalau- buta, Bang. Oh bisa sampai buta ya? Iya. Kalau kita ngambil resiko kita turun ke tempat kayak gini, Nah, ini. safety-nya apa nih, Dim? Kalau untuk turun cepat kayak gini ya minimal kayak saya begini, Bang. Dan juga kita harus pakai kacamata, Bang. Oh, harus pakai kacamata Tangan juga. dan jaket yang tebal ya intinya. Untuk masuk-masuk ke tempat seperti ini. Dan mata tuh harus pelindungi. Ini jurang ini ada kali sekitar 6 meter ya ke bawah. Ada. Iya, lumayan. Ini jurang belum berapa panjang nih, Bang, jalur ya, Bang. Nanti tembus-tembusnya ke kali, Bang. Oh ke kali. Ke kali. Oh. Ya kalau misalnya Bang Dimas gitu kan bilang ini spot buat ular gitu kan, pastilah ada ya. Pasti ada, Bang. Kayak naja, ular lainnya juga pasti ada. Bukan cuma satu ular jenis ular itu aja. Benar. Mungkin Bang Dimas kalau misalnya mau turun ke bawah gitu kan bisa lewat sini ya. Ini kan Bisa. iya jalannya ini kan lebih tinggi kan untuk turun ke bawah. Ini, Bang, tempat naja yang disukain aja, Bang, kayak gini, Bang. Ini lubang apa nih? Ini juga bisa aja. Ini kan ke bawah nih, Bang. Itu kalau yang dimaksud ular beludak kita sih, Dim. Rodosoma, Bang. Tempatnya kayak begini kan? Iya, tempat kayak gini, Bang. Di tumpuk-tumpukan daun lumpur kayak gini, Bang. Sering ada. Ya di ini ya ada andalan Iya. ring gini ya. Ini bahayanya rodosoma tuh seperti ini, Bang. Udah. Lebih mengerikan kalau sama itu. Lebih mengerikan. Lumayan lah gitu. Iya. Resikonya juga mungkin lebih ekstra ya. Iya, lebih ekstrim lah ada video. Tapi emang bener kalau untuk kayak kobra tuh saya pengen, Bang, untuk milih secara langsung gitu kan. Pengen penasaran lah gitu, Iya, buat iya. kita kabur, cuman kan namanya kita di reptil, kalau kita belum ketemu secara langsung dengan jenis ular yang lain juga, kita kalau penasaran lah ada, Bang. Cuman emang king cobra itu sulit untuk di daerah sini. Oh, Hampir berarti lah. Bang Dimas ini belum pernah menemukan king cobra itu sendiri ya? belum, Bang, di daerah sini, karena emang herping kita ini masih sekitaran daerah Bogor. Bogor. Oh, Bogor ya. Iya, Bogor pun kita bukan Bogor ke daerah pegunungan, Bang. Karena masih di daerah pesisir kota lah ini. Oh iya. Paling kita pernah itu di daerah Rumpin, hutan Rumpin ya? kita pernah. Oh, gitu. Kita di daerah hutan Rumpin kita pernah. Itu di hutan Rumpin itu
ular apa aja ya Yang paling saya pernah temuin lagi ditemukan? itu Ahitula prasina, Mm-mm. juga kobra. Oh, kobra juga ada Kobra ya? saya nemuin. Cuma lagi tuh tidak masuk spot video bang. Karena memang di situ kita contohnya susahnya itu kita juga nyari jalan keluar bang. Oh, cari jalan keluar ya? Jadi kita lewat sini aja bang, gitu kita bang. Maghrib juga ya. Kita sambil nyari jalan keluar aja ya gitu ya. Nyari jalan pulang kan. Kemungkinan waktu juga udah mau maghrib seperti itu ya? Iya bener. Ya kali aja bang di perjalanan pulang kita menemukan ular gitu kan? Iya mudah-mudahan ya. Ini biasa untuk depan ini. Bentar bang, itu apa bang? Wah ini dia bang. Ini dia bang. Kita nemuin salah satu ular yang sering kena fitnah. Itu ular weling yang sering kena disamakan dengan ular weling bang. Oh ini ya? Ini adalah Boiga dendrophila atau biasa disebut ular cincin emas tali wangsa. Berbahaya ini? Cukup berbahaya bang. Oh, cukup Ini berbahaya ya? dikategorikan adalah ular berbisa menengah. Oh berbisa menengah. Resikonya apa aja tuh kalau misalnya kita terkena bisa? Terkena gigitan ular ini bisa mengakibatkan demam bang. Oh demam ya? Tapi tidak mematikan bagi orang dewasa. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran anak-anak kecil Iya. itu mungkin ya kuasa Tuhan ya. Iya. Untuk kena gigitan karena memang ular ini termasuk kategori ular berbisa menengah. Oh berbisa menengah. Ya. Ini kayaknya nggak ada demo saya ini bang. Kayak dia demo. Ular ini sendiri, makanan ular ini sendiri Iya. itu burung. Oh burung ya? Burung, katak, atau tikus-tikus juga. Ini. Tapi dia makanan utama itu burung bang. Kenapa ular ini disebut ular cincin gitu? Cincin emas. Iya. Ya. Karena memang di dasarnya juga ular namanya ular cincin emas, mungkin dari bentuk coraknya juga seperti ini ya. Oh dari Dan coraknya ini ya? yang kita bisa bedakan dengan ular weling. Oh iya. Ya. Karena memang ular ini sering dikategorikan di salah sasaran lah ya Iya. dengan ular weling. Kalau Ini- weling, Oh kalau weling apa tuh? weling sendiri corak hitam putihnya itu jajah gimana ya, rata. Oh rata Hitam ya? putihnya rata. Tapi kalau untuk cincin emas atau tali wangsa ini bisa kita lihat, kita bakal pegang dan kita rescue ya. Kita lihat dulu. Oke, dia mulai merasa terganggu, guys. Iya, kita lihat. Iya. Takutnya menyerang ya? Iya tuh. Kita bisa lihat ular cincin emas ini sendiri pun dari corak warnanya Oh iya. yang bisa membedakan dengan weling atau ulang. Dia corak warna kuningnya itu lebih sedikit dibandingkan warna hitam, lebih dominan warna hitam bang. Oh iya. Seperti ini. Oh jadi yang disebut cincinnya itu yang kuningnya itu Iya, ya? seperti ini. Karena memang ini namanya ular cincin emas atau cincin perak juga. Ya. Ini adalah ular Boiga, keluarga Boiga. Memang keluarga Boiga itu termasuk ular yang berbisa menengah, Oh berbisa menengah tapi ya? tidak mematikan orang dewasa. Bang. Paling resiko ininya itu Untuk besar ular ini sendiri bisa sampai berapa bisa meter? nyampe 2 meter bang. 2 Oh, meter. bisa nyampe 2 meter Bisa ya? Sampai 2 meter bang. Ini kita lumayan gede. Berarti untuk sebesar ini masih bisa berkembang biak ya? Masih untuk bisa. besar. Jadi kita bisa lihat. Makanya kita juga harus waspada karena Mungkin emang dia merasa terancam ya dengan Iya. kepalanya bergerak Nah. seperti itu. muncul kandidatnya. Bisa lihat. Yes. Dia sering ngebit apa gimana tuh? Kalau dia merasa terancam ya, dia agresif. Sifat agresif ini pun dia udah mulai agresif. Apa itu juga kita mau pancing karena memang hari juga udah siang kan, ya udah mulai larut. Coba dilepas dulu biar dia jalan. Nah. Yang saya khawatirkan dia menyerang balik ya. Iya benar. Iya. Apalagi udah letter S gitu ya. Iya. Karena memang ular ini termasuk kategori ular berbisa menengah. Ya kalau ular ini kita rescue aja bang. Oke, siap. Takutnya bentrok dengan petani dan sama petani dibunuh bang. Oh iya. Salah gunakan ya. Ya, jadi sangat disayangkan ya kalau Sangat dengan disayangkan ular kalau seperti kayak ini terbunuh gitu kan. Bagus ya kalau jalan. Ini mulai.
Mau dibawa, Dim? Hmm? Dibawa. Kita bawa aja bang, kayaknya kita pindahin aja bang. Boleh, Bang, Sini, kasih kardusnya. Dari tempat yang aman ya berarti ya. Oke, guys, Terus berhubung hari juga udah sore, mungkin kita akhiri aja bang ya. Ya, oke. Herping hari ini, kita akhiri herping hari ini dan kita tutup dengan kita mendapatkan ular cincin emas ini, taliwangsa ini. Ya, kurang lebihnya herping kita hari ini saya mohon maaf, dan itu saja yang mungkin saya bisa kenalkan dengan Bang Didin, ular-ular jenis itu. Dan ini ular bakal kita pindahkan dan setelah kita edukasi juga ya kan. Ini juga saya berterima kasih ya kepada Bang Dimas dan tim yang telah memberikan gitu, pengalaman kepada saya tentang ular-ular yang ada di Bogor ya. Iya, benar. Nah, jadi pengalaman saya lah bertambah gitu kan dengan wawasan adanya Bang Dimas ini. Saya cuma bisa membantu ngerti mbak. Intinya kalau abang mau cari tahu lagi tentang ular, bisa main ke tempat saya. Oke, kita akhiri herping kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap tonton channel kami di Dim RBG.